بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta limpahan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, diberikan nikmat berupa keimanan, nikmat berupa Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, bahkan nikmat diberikan kemudahan untuk senantiasa bertakarrub, yaitu mendekatkan diri sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya kita melaksanakan atau menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan ini dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada sebuah hadis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man shalla bardaini dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia melaksanakan sholat pada dua waktu yang dingin, maka ganjarannya akan mendapatkan surganya Allah. Nah, kata para ulama, yang dimaksudkan dengan bardain, dua waktu yang dingin, yaitu yang pertama di waktu asar dan yang kedua di waktu subuh. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, ya, setelah kita melaksanakan sholat asar ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan serta mengamalkan sunnah beliau sampai tegaknya hari kiamat kelak. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini, pembahasan atau materi yang akan kita pelajari bersama yaitu berkaitan dengan apa saja perkara-perkara yang dapat yang menyebabkan ibadah puasa Ramadan kita itu bernilai dan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sebenarnya tema yang sangat sederhana karena terangkat dari sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Rasul SAW pernah bersabda seperti yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Tabarani di dalam kitabnya Al-Kabair, ya, demikian juga imam-imam yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba shaimun laisa lahu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Kata Nabi SAW, rubba shaimin, ya, berapa banyak atau betapa banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, laisa lahu min siyami al-ju' wal 'atas. Akan tetapi kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan apapun, ya, mereka tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun dari Allah dari apa yang telah mereka lakukan berupa ibadah puasanya, illa lahu min ju' wal 'atas. Melainkan kata Rasulullah,
mereka hanya mendapatkan rasa haus dan hanya mendapatkan rasa lapar saja. Nah, makanya dari hadis ini dapat kita pahami bersama bahwasanya di sana ada sebagian orang yang berpuasa, dia menahan dirinya dari makan dan minum, menahan dirinya dari melakukan jima atau hubungan badan di saat dia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Akan tetapi sangat disayangkan, sebagian di antara mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Akan tetapi di antara mereka tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari ibadah puasanya, karena dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang apabila kita praktekkan, yang apabila hal-hal tersebut kita amalkan di dalam keseharian kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah ibadah puasa yang kita kerjakan ini akan lebih bermakna, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang pertama yang harus kita ketahui dari perkara ini, yang pertama, hendaknya kita itu mensyukuri ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ini perkara yang pertama. Hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena kita semua, khususnya yang hadir di dalam majelis sore hari ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mungkin sebagian yang kita saksikan, yang kita dapatkan, ada di antara kerabat kita, ada di antara orang-orang terdekat kita, bahkan keluarga kita sendiri, ataupun tetangga-tetangga kita. Ada di antara mereka yang sebelum masuk bulan Ramadan sudah Allah wafatkan. Ada 1 bulan sebelum Ramadan meninggal dunia. Ada beberapa pekan sebelum bulan Ramadan meninggal dunia. Atau bahkan mungkin ada di antara mereka beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bisa merasakan lagi betapa nikmatnya, betapa indahnya untuk beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Oleh karena itu yang pertama harus kita syukuri. Kalau kita perhatikan ulama-ulama kita terdahulu, kita ambil salah satu contohnya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi mereka banyak berdoa kepada Allah. Bahkan yang lebih menariknya lagi dari kisah para sahabat, yang lebih menakjubkan lagi dari kisahnya para sahabat, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah memperbanyak untuk berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, agar Allah memanjangkan umur mereka, sehingga mereka dapat kembali dengan bulan Ramadan. Ini seperti yang dinukilkan oleh salah seorang ulama ahlu sunnah yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Ini kitab yang sudah terkenal di kalangan kaum muslimin, yang itu membahas salah satunya adalah keutamaan di dalam bulan Ramadan. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin ay yuballighum Ramadan. Yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Yang mana beliau mengatakan adalah sahabatnya Rasul SAW, apabila 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka akan senantiasa berdoa kepada Allah ayyuballighum Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan tersebut. Bayangkan 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka sudah memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kembali mereka dengan bulan Ramadan. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi kata beliau, yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yuballigha an yataqabbala minhu. 6 bulan setelah mereka keluar dari bulan Ramadan,
mereka pun akan senantiasa memperbanyak untuk berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah yang mereka kerjakan selama di bulan Ramadan. Jadi kalau kita perhatikan dari riwayat ini, dalam 1 tahun para sahabat itu selalu berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan, doa yang mereka panjatkan kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka akan selalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah yang mereka kerjakan selama di dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita masih diberikan kesempatan pada tahun ini untuk dapat kembali merasakan beribadah ya di dalam bulan Ramadan, maka syukurilah. Dan mensyukuri, kata para ulama, itu harus terpenuhi 3 perkara. Jadi ada penjelasan para ulama berkaitan dengan syukur, ya. Kata para ulama, seseorang tidak akan dikatakan orang yang bersyukur sampai dia memenuhi 3 rukun syukur. Jadi apabila ada sebuah kenikmatan yang kita dapatkan, salah satunya kenikmatan tersebut kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian kita ingin bersyukur, maka kita tidak dikatakan orang yang bersyukur sampai terpenuhi 3 rukun syukur. Apa yang pertama, kata para ulama, dia bersyukur dengan hatinya. Apa maksudnya? Dia benar-benar meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut semata-mata datangnya dari Allah. Itu rukun syukur yang pertama. Ya, rukun syukur yang kedua, kata para ulama, dia bersyukur dengan lisannya. Apa maksudnya? Dengan lisannya dia memperbanyak untuk memuji Allah. Ya, jadi kita ketika diberikan kenikmatan, perbanyaklah untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, Aisyah mengatakan, apabila Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu kenikmatan, beliau akan mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan dari Allah maka sempurnalah amal-amal soleh. Itu syukur dengan lisan, ya. Dan syukur dengan hati ataupun syukur dengan lisan tidak akan menjadi sempurna apabila tidak terpenuhi rukun syukur yang ketiga. Apa kata para ulama? Mensyukuri kenikmatan tersebut dengan anggota badannya. Apa maksudnya? Dia memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita sedang berada ya di hari yang ketiga pada bulan Ramadan. Ini kenikmatan yang sangat besar, sebab tidak semua orang yang dapat merasakan kenikmatan tersebut. Apalagi kita diberikan kemudahan untuk dapat berpuasa. Ya, maka cara untuk mensyukurinya adalah dengan kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita berpuasa, kita juga tidak meninggalkan bacaan Al-Quran, kita juga tidak meninggalkan sholat-sholat yang wajib, ya, tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tidak meninggalkan bersedekah, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Di malam hari tidak meninggalkan sholat tarawih, ya. Ini sebagai syukur kita kepada Allah. Sebab jangan sampai nanti ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan, tapi kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, maka ketika kita telah diwafatkan oleh Allah, nanti pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ya, sebab nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan mereka itu minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Ya, itu penyesalan mereka. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Demikian juga ayat yang ke-100-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampailah kematian menjemput salah satu di antara mereka, ya, ketika mereka sudah diwafatkan oleh Allah, mereka pun akan mengatakan kepada Allah, rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kata mereka, ini mereka menyesal. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dalam rangka untuk apa? Bukan untuk kerja lagi, bukan dalam rangka untuk mencari nafkah lagi, bukan dalam rangka untuk berfoya-foya lagi, bukan dalam rangka untuk bersenang-senang lagi,
Tetapi permintaan mereka apa? La'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku dapat melaksanakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Nah, ini permintaan mereka atas penyesalan mereka karena ketika diberikan kehidupan oleh Allah, kesempatan untuk hidup, mereka tidak pergunakan untuk beribadah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak akan pernah mungkin, kata Allah. Ya, mereka tidak akan pernah mungkin dikembalikan ke dunia lagi. Kenapa demikian? Karena di hadapan mereka ada dinding yang membatasi mereka sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan oleh Allah, kata para ulama, urusan kita belum selesai. Ya, urusan kita belum selesai. Sebab ketika hari berbangkit, manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Seluruh umat manusia akan dikumpulkan. Ya, dalam rangka untuk apa dikumpulkan? Untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Sampai kata Rasul SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ya, tidak akan bergerak kaki manusia sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fi ma'afnah, wa an ilmihi min aina wa an ilmihi fi ma'amila, wa an malihi min aina iktasabu au min aina ijasabahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablah. Akan ditanya 4 perkara, kata Rasul. Ya, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Jadi umur, usia kita akan ditanya di hadapan Allah. Yang kedua tentang ilmunya, akan ditanya oleh Allah, kemana dia mengamalkan, kemana dia mengajar. Yang ketiga tentang hartanya. Ya, kata para ulama, harta itu ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang pertama yang akan ditanya tentang harta, dari mana dia dapatkan dan kemana dia membelanjakan. Dan yang keempat kata Rasul, wa an jismihi fi ma'ablah. Yang akan ditanya itu semua anggota tubuhnya, untuk apa dia pergunakan. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, agar ibadah Ramadan kita pada tahun ini lebih bermakna dan lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang pertama hendaknya kita syukuri dengan kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertakarrub, mendekatkan diri sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kedua yang harus kita perhatikan agar ibadah Ramadan kita menjadi bernilai dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan penuh dengan keimanan. Ya, hendaknya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan penuh dengan keimanan. Di sana ada hadis Nabi SAW, yang mana hadis tersebut melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka, yang mana Nabi SAW telah bersabda, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena ihtisab, maka apa ganjarannya, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dengan sebab ibadah puasa Ramadan yang dia kerjakan, dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa yang dulu pernah dia lakukan. Itu berarti apa? Yang dapat kita pahami dari hadis yang mulia ini, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya itu bisa menjadi sebab, ya, yang dengannya Allah akan memberikan ampunan. Hanya saja kata para ulama, apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan? Jawabannya tidak. Ya, tidak semua orang yang beribadah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak semua di antara mereka yang mendapatkan ampunan. Meskipun mereka menahan makan dan minum. Ya, meskipun mereka menahan makan dan minum yang dimulai dari fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari.
Ya, apa sebabnya? Ketika mereka tidak memenuhi dua persyaratan yang Rasul sebutkan di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah imanan. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Syaratnya ada dua kata Rasul. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Sekarang apa maksud dari iman? Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, beliau menyebutkan yang dimaksudkan dengan iman itu maknanya ada tiga. Ya, yang dimaksudkan dengan iman itu maknanya ada tiga. Makna iman yang pertama dalam hadis ini, hendaknya orang yang berpuasa dia membenarkan kewajiban dari ibadah puasa Ramadan. Itu artinya apa kata para ulama? Orang yang berpuasa tersebut hendaknya yang mendorong dia untuk menjalankan ibadah puasa karena dia tahu, karena dia yakin bahwasanya puasa Ramadan itu adalah kewajiban atas dirinya. Ya, ini berkaitan dengan sebagian orang yang mungkin puasa Ramadan sekedar ikut-ikutan. Ada sebagian orang yang seperti ini. Atau mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin, dia berpuasa dalam bulan Ramadan karena adanya unsur keterpaksaan. Ya, terpaksa mau tidak mau dia harus puasa. Mungkin karena dia takut sama orang tuanya, atau mungkin dia takut sama atasannya, atau mungkin karena dia tidak enak dengan tetangganya, dengan kerabatnya. Jadi mau tidak mau dia terpaksa untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak membangun ibadah puasanya atas dasar keimanan. Ya, maka makna yang pertama kata para ulama, imanan, yaitu hendaknya orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia benar-benar mengimani, benar-benar meyakini, benar-benar membenarkan bahwasanya ibadah puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa tersebut diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Apa hikmah dari puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna iman yang pertama, dia membenarkan wajibnya dari ibadah puasa Ramadan. Adapun makna iman yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, yang dimaksudkan adalah hendaknya orang yang berpuasa dia membenarkan semua ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, semua yang Allah sediakan harus kita benarkan. Kalau kita kumpulkan di dalam kitab-kitab para ulama, kita membaca kitab para ulama, atau kita membaca hadis-hadis Nabi, mungkin kurang lebih ada 15 keutamaan dari ibadah puasa. Itu pun belum semua. Ya, dan salah satunya apa? Salah satunya kata Rasulullah, orang yang berpuasa ketika mereka akan dimasukkan ke dalam surga, maka Allah akan memasukkan mereka melalui pintu Ar-Rayyan. Ini seperti yang Rasul sebutkan di dalam satu hadis. Ya, inna fil jannati babun yuqalu laha Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga kata Rasulullah terdapat sebuah pintu. Yang pintu itu dinamakan dengan Ar-Rayyan. Dan tidaklah memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa kata Rasulullah. Nah, ketika kita mendapatkan adanya hadis yang seperti ini berbicara tentang ganjaran, keutamaan bagi orang yang berpuasa, ini wajib kita benarkan. Karena mungkin ada sebagian orang yang mengingkari, masa iya kata mereka, ya masa iya dalam surga ada pintu. Apa iya dalam surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan? Artinya mereka meragukan. Ya, nah ketika terdapat keraguan di dalam hati mereka dari setiap ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, berarti mereka keluar dari hadis ini. Berpuasa bukan karena keimanan. Itu makna yang kedua. Ya, dan makna yang ketiga dari keimanan kata para ulama, yaitu dia menyempurnakan ibadah Ramadannya dengan melaksanakan qiyamul Ramadan. Sebab Nabi SAW juga pernah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
barang siapa yang dia menegakkan qiyamul Ramadan, maksudnya sholat tarawih, karena iman dan berikhtisab, maka ganjarannya Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Ya, nah oleh karena itu para jamaah sekalian, makna iman yang pertama dari hadis ini, yang pertama dia membenarkan kewajiban dari ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, dia membenarkan setiap ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, dia menyempurnakan ibadah puasa Ramadannya dengan melaksanakan sholat qiyamul Ramadan pada setiap malamnya. Adapun makna ihtisab, imanan wa ihtisaban, kata para ulama, ihtisab yang dimaksudkan adalah hendaknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia mengharapkan semua ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, perkara yang penting. Ya, kaedahnya kata para ulama, setiap ibadah yang kita kerjakan, maka hendaknya kita mengharapkan balasan yang setimpal dari Allah. Jangan sampai kita berpuasa itu dengan hati yang kosong. Sebagaimana orang yang sholat hatinya kosong. Saya berikan contoh, ya, contoh yang kecil. Misalkan kita ambil dalam ibadah sholat. Ada sebagian orang yang sholat, dia mendapatkan shaf yang pertama. Ya, dia mendapatkan shaf yang pertama. Tetapi di dalam hatinya tidak pernah menghadirkan harapan yang besar dengan dia mendapatkan shaf yang pertama, dia digolongkan ke dalam shafnya para malaikat. Akhirnya biasa-biasa saja, mau dapat shaf yang pertama itu biasa, mau dapat shaf yang kedua itu biasa, apalagi yang paling belakang. Ya, jadi sesuatu yang biasa dari anggapan mereka. Nah, ini hatinya kosong di dalam mengharapkan ganjaran dari Allah. Sama seperti orang yang berpuasa. Jangan sampai ketika kita berpuasa tidak ada harapan yang besar dalam hati kita. Padahal keutamaan puasa itu banyak. Ya, dibebaskan dari api neraka. Allah golongkan ke dalam golongannya siddiqin dan syuhada. Akan dimasukkan ke dalam surga, ya, melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ya, kemudian puasa nanti pada hari kiamat disebutkan dalam sebuah hadis akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat Allah masukkan dalam surga dan mereka dibebaskan untuk menyantap semua hidangan yang sudah Allah hidangkan di dalam surga. Ya, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, ini harus kita hadirkan. Ya, selama kita berpuasa harus kita hadirkan di dalam hati kita. Semoga dengan ibadah puasa yang kita kerjakan, kita mendapatkan semua ganjaran tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang bisa menyebabkan ibadah puasa Ramadan kita menjadi sesuatu yang bermakna dan sesuatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dia mengikhlaskan niatnya. Dia mengikhlaskan niatnya. Jadi perkara yang kedua, poin yang ketiga, agar ibadah puasa kita lebih bermakna dan lebih bernilai, hendaknya orang yang beribadah, ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia mengikhlaskan niatnya. Kenapa demikian? Kenapa kita harus ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan? Pertama yang harus kita pahami, ibadah puasa ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Coba kita perhatikan dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita betapa besarnya kedudukan ibadah puasa Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam, semua amal ibadah manusia, semua tanpa terkecuali, semua, ya, yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin. Ketika Allah memberikan ganjaran atas amal tersebut, maka ganjarannya itu akan berlipat-lipat. Ya, tergantung dari orangnya, tergantung dari kadar keikhlasannya.
Ada yang Allah lipatkan sampai 10 kali lipat. Bahkan Nabi mengatakan ila sab'i mi'atin di'fin. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat setiap amal anak Adam. Ya. Qala Allah azza wa jalla, akan tetapi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, illa shauma, kecuali ibadah puasa. Jadi ada yang dikecualikan satu amal ibadah yang lipatan dari ganjarannya itu tidak ternilai. Ya, semuanya dari amal anak Adam, dari ibadah anak Adam, Allah berikan lipatan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali satu ibadah yang Allah kecualikan, yaitu puasa, kata Allah. Kenapa demikian? Fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu. Karena ibadah puasa itu, kata Allah, untuk diriku, kata Allah, dan aku yang langsung akan membalasnya. Dikarenakan seorang hamba ketika dia menjalankan ibadah puasa, dia meninggalkan laparnya, dia meninggalkan hausnya, bahkan dia meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Sampai ketika Allah memberikan pahalanya itu tidak ternilai. Sekarang apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Kenapa ibadah puasa Allah kecualikan sehingga Allah ketika memberikan ganjarannya itu tidak ternilai? Maka jawabannya ada dua, kata para ulama. Di sini saya nukilkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya, ya, kitab Sharh Sahih Bukhari, Fathul Bari. Beliau mengatakan yang pertama, alasan yang pertama, anna shauma la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi. Yang menyebabkan ibadah puasa itu Allah kecualikan sehingga Allah memberikan ganjaran tidak ternilai, dikarenakan ibadah puasa itu ibadah yang sangat sulit tercampur dengan yang namanya riya. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, kata beliau. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa itu yang mengetahui hanya dirinya dengan Allah. Ya, kita tidak tahu kan, meskipun orang berkumpul di sekitar kita tidak tahu mana yang sedang berpuasa, mana yang tidak. Kalau puasa Ramadan mungkin insya Allah kebanyakan orang berpuasa. Sekarang bagaimana kalau kondisinya itu di luar bulan Ramadan? Kita tidak tahu mana orang yang sedang puasa Senin, ya, kita tidak tahu mana orang yang sedang berpuasa Kamis misalkan. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Ya, sehingga kata beliau di sini, ibadah puasa itu sangat sulit untuk tercampur dengan yang namanya riya. Oleh karena itu, ketika seseorang bisa tetap menjaga keikhlasan ibadah puasa Ramadannya, ya, tidak tercampur dengan riya. Maksudnya riya itu apa sih? Riya itu mengharapkan balasan dari orang lain. Ya, ada orang yang berpuasa tapi dengan ibadah puasanya itu dia mendapat pujian dari orang lain. Ada orang yang berpuasa dari ibadah puasanya mengharapkan balasan dari orang lain, bukan dari Allah. Itu namanya riya. Ya, memamerkan, mempertontonkan, menampakkan. Maka orang-orang yang bisa yang menjaga ibadah puasa Ramadannya dengan tetap niat yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang telah kita sebutkan tadi. Allah akan memberikan ganjaran dari ibadah puasa Ramadannya tanpa ternilai lagi. Ya, terserah Allah mau beri sampai berapa kali lipat, terserah Allah. Ya, itu sebab yang pertama. Karena ibadah puasa sangat sulit tercampur dengan riya. Alasan yang kedua, kata beliau, kenapa ibadah puasa bisa menjadi ibadah yang pahalanya itu tidak ternilai ketika Allah memberikan ganjarannya. Alasan yang kedua, karena beliau mengatakan disebabkan di dalam ibadah puasa Ramadan itu terdapat ibadah kesabaran. Ya, di dalam ibadah puasa Ramadan terdapat ibadah kesabaran. Sabar dalam hal apa? Kata para ulama, dalam dua hal. Yang pertama, orang yang berpuasa dituntut untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Ketika dia baca Quran, dia harus sabar. Ketika dia sholat, dia harus sabar. Ketika dia tarawih, dia harus bersabar. Intinya menjalankan semua ketaatan di dalam bulan Ramadan dituntut yang namanya kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, orang yang sedang berpuasa
dituntut kesabaran atas dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, orang yang sedang berpuasa dituntut untuk bersabar meninggalkan kemaksiatan. Dia harus bersabar ketika harus membicarakan aib orang lain. Harus bersabar menahan dirinya. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam perbuatan ghibah. Ya, ketika dia sedang berpuasa, dia harus bersabar menahan pandangannya agar jangan sampai pandangannya tersebut melihat hal-hal yang diharamkan. Ketika dia sedang berpuasa, dia harus bersabar menahan pendengarannya agar jangan sampai telinganya itu dibawa untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, apabila dia bisa menggabungkan antara ibadah puasa dengan ibadah kesabaran dalam dua hal tadi, sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan pahala dari ibadah puasanya tidak ternilai. Ya, seperti yang Allah sebutkan kata para ulama di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang Allah berikan pahala tanpa batas hanyalah kepada orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, ya kita sebutkan poin yang terakhir, ya, yang bisa menyebabkan ibadah puasa Ramadan kita lebih bernilai dan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita menjadikan puasa Ramadan kita sebagai tameng dari panasnya api neraka. Ya, hendaknya kita bisa menjadikan ibadah puasa Ramadan kita itu sebagai tameng, sebagai perisai untuk melindungi diri kita semua dari panasnya api neraka. Disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi SAW telah bersabda, innamas siyamu junnah. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang bisa membentengi seseorang dari panasnya api neraka. Jadi ibadah puasa itu bisa menjadi benteng atau tameng yang dapat menghindarkan seseorang dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hanya saja permasalahannya kata para ulama, kapan ibadah puasa itu bisa menjadi tameng yang dapat melindungi diri seseorang dari panasnya api neraka? Jawabannya kata para ulama, ketika ibadah puasa itu bisa menjadi tameng atas dirinya ketika di dunia yang dapat membentengi dirinya dari yang namanya kemaksiatan. Ya, itu jawabannya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan pada hari kiamat kelak ibadah puasa kita itu bisa menjadi perisai dari api neraka, maka jadikan ibadah puasa kita ketika di dunia ini, ya, yang dapat melindungi kita dari segala bentuk perbuatan kemaksiatan. Saya tutup kajian kita ini dengan menukilkan keterangan dari Imam Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, kita perhatikan ucapan beliau, maka dzalika siyamu yaqi sahibuhu minal ma'asi fid dunya. Maka demikianlah ibadah puasa kata beliau, yang bisa menjadi tameng bagi orang yang melaksanakannya dari perbuatan kemaksiatan ketika di dunia. Beliau mengatakan lagi, fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi kana lahu fil akhirati junnatun minan nar. Maka apabila ibadah puasa tersebut bisa menjadi perisai yang dapat membebaskan dirinya atau melindungi dirinya dari perbuatan kemaksiatan, niscaya ibadah puasa itu bisa menjadi tameng atas dirinya yang dapat melindungi dari api neraka pada hari kiamat kelak. Wa in lam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi, lam yakun lahu junnatun fil akhirah minan nar. Namun apabila kata beliau ibadah puasanya tidak bisa menjadi tameng atas dirinya ketika di dunia yang dapat melindungi dari perbuatan maksiat, maka niscaya pada hari kiamat ibadah puasanya pun tidak akan bermanfaat yang dapat melindungi dirinya dari panasnya api neraka. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, pada poin yang keempat ini, jadikan ibadah puasa kita sebagai pelindung diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, sehingga dia akan bermanfaat, dia akan bernilai, dia akan bermakna pada hari kiamat kelak yang dapat menjadi tameng atas diri kita semua dari panasnya api neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari kesempatan pada sore hari ini. Ya, mungkin kita persilahkan kalau sekiranya ada di antara jamaah yang ingin bertanya,
Ya, saya akan menjawab sesuatu yang bisa saya jawab, adapun yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Mungkin mulai dari saya Ustaz. Ya. Soal tadi Ustaz, ibadah tetapi hatinya kosong, dalam artian kita belum tahu nih ganjaran apa sih yang akan diberikan Allah atas ibadah tersebut. Salah satunya tadi Ustaz contohkan ketika saf di depan. Mungkin kalau kita kiaskan lagi, ada beberapa hadis di bulan Ramadan kayak kalau kita ngikutin Qiyamul Lail imam sampai dengan tuntas, kita akan dihitung sebagai orang beribadah semalam suntuk. Bagaimana ketika kondisinya misalkan saya nggak tahu keutamaan itu, apakah otomatis gugur pahala yang dijanjikan Allah itu? Kemudian misalkan besok ternyata saya tahu nih dari kajian hari ini, apakah startnya itu dari besok ketika saya tahu gitu Ustaz? Terima kasih. Baik, hati yang kosong dari keutamaan ibadah yang kita kerjakan ini tidak mengganggu keabsahan ibadah tersebut. Ya, sedikit pun tidak mempengaruhi keabsahan dari ibadah tersebut. Sebab kata para ulama, yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah hanya dua. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yaitu mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terus bagaimana posisinya kita mengetahui keutamaan ibadah? Kata para ulama, keutamaan seseorang mengetahui suatu keutamaan dari ibadah yang dia kerjakan, ini lebih bisa mendorong dia untuk lebih semangat lagi. Ya, lebih bisa mendorong dia untuk lebih maksimal lagi di dalam menjalankan ibadah tersebut. Contoh misalkan tadi antum mengetahui bahwasanya keutamaan sholat tarawih bersama imam itu dihitung seperti orang yang sholat semalam suntuk. Nah, kalau antum tahu keutamaan ini, pastinya antum akan lebih bersemangat lagi. Ya, antum akan lebih bersemangat lagi, lebih semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah tersebut. Beda sama orang-orang yang tidak tahu keutamaannya. Dia anggap biasa nanti, cuma sholat tarawih, hukumnya cuma sunnah. Ya, yang penting saya sudah menjalankan sholat-sholat yang wajib. Akhirnya apa? Kebanyakan di antara mereka, yang mudah-mudahan tidak kebanyakan ya, segelintir di antara mereka akhirnya apa? Berpuasa tetapi meninggalkan ibadah sholat tarawih. Kenapa? Karena disebabkan salah satunya tidak tahu keutamaan. Akhirnya dia pun meninggalkan, hanya mengatakan cuman sholat tarawih, hukumnya cuman sunnah, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sholat 5 waktu. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Seperti itu. Jadi intinya kosong dari mengetahui keutamaan ibadah itu tidak mengganggu atau merusak keabsahan dari ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Boleh saya lanjutkan mungkin Ustaz ya? Iya. Kalau misalkan yang bersangkutan itu mengikuti tarawih hingga selesai, tapi nggak tahu bahwa ada keutamaan, ada ganjaran seperti tadi itu. Apakah kemudian juga menerima ganjaran itu, Ustaz? Iya, dia menerima selama dia melaksanakannya ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya mengetahui keutamaan ini hanya sebatas untuk mendorong, mendorong kita untuk lebih maksimal lagi menjalankan ibadah tersebut. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi para jamaah sekalian? Kalau memang tidak ada, berarti kita akhiri, kita cukupkan. Ya, mungkin tidak ada ya. Semoga bermanfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi secara khususnya dan secara umumnya untuk kita semua. Semoga ini bisa menggugah hati kita, dan kita pun bisa semaksimal mungkin untuk menerapkan dari apa yang sudah kita pelajari, sehingga dari ibadah puasa yang kita kerjakan pada tahun ini benar-benar bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.